Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Amo MSC dalam RSM pada hari Rabu biasa pekan ke-27. Semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat selalu. Saudara, penonton pada hari ini dari Injil Lukas pasal 11 ayat 1-4 tentang hal berdoa. Di sini dikatakan bahwa suatu kali ketika Yesus sedang berdoa di salah satu tempat, dan ketika ia berhenti berdoa, ada seorang dari murid-muridnya berkata kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Dan di sini Yesus menjawab, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berilah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Ini doa Bapa kami dalam versi Lukas yang singkat, hanya ada 5 permohonan apabila kita bandingkan dengan Matius. Tapi yang kita hendak renungkan di sini adalah ada satu teladan dalam berdoa, yaitu Yesus. Yesus yang berdoa, dan penginjil Lukas seringkali mengetengahkan tentang Yesus yang berdoa, dan bahkan semalam-malaman ia berdoa. Dengan teladan doa ini mengingatkan juga para muridnya akan ajaran doa dari Yohanes Pembaptis kepada murid-muridnya. Dan para murid pun ingin berdoa. Mereka ingin berdoa. Ketika melihat Yesus berdoa, ketika mereka mendengar dan mengetahui bahwa para murid Yohanes juga diajarkan untuk berdoa, mereka juga punya kerinduan untuk berdoa. Karena itu mereka meminta Yesus untuk mengajar mereka berdoa. Kadang-kadang kita juga berpikir, Yesus berdoa dikatakan berdoa semalam-malaman. Apa saja yang didoakan? Atau Yesus berdoa seperti apa? Yang Yesus ajarkan, doa Bapa kami yang kita dengarkan dalam versi Lukas yang singkat itu. Tapi semalam-malaman Yesus berdoa, apa yang sebetulnya dia lakukan atau dia katakan kepada Bapa. Dan doa di sini adalah suatu persatuan dengan Bapa. Bukan soal kita harus mengatakan apa-apa kepada Bapa, tetapi memberikan ruang dan waktu yang cukup untuk bersatu dengan Bapa secara intim. Bersatu dengan Bapa di sini berarti hati kita terbuka. Hati kita terbuka supaya membiarkan Roh Allah berkarya. Dan bahkan Paulus mengatakan Roh Kudus atau Roh Allah berkarya atau berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak pernah kita ungkapkan. Dan doa di sini adalah juga menjadi suatu kesempatan untuk kita bisa mengalami kehadiran Allah. Dan Yesus bersatu dengan Bapanya dalam doa semalam-malaman dan selalu berdoa dan mengajarkan kepada kita untuk berdoa kepada Bapa dengan doa Bapa kami sebagaimana yang sudah biasa kita ungkapkan. Tapi dengan ini juga menjadi satu rangkuman atau satu kesimpulan atau satu inti sari dari kedekatan kita, dari hubungan kita, dari persatuan kita dengan Bapa dalam ikatan batin itu. Mari kita membiasakan diri untuk selalu terbuka dan membangun persahabatan dengan Allah dalam doa-doa kita, bukan saja pada waktu-waktu tertentu, tetapi sepanjang waktu kita usahakan untuk secara sadar menyatukan diri kita dengan Allah. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami bersyukur atas firman-Mu yang memberikan peneguhan bagi kami untuk selalu berdoa dan selalu terhubung dengan Engkau
selalu bersatu dengan Engkau dalam kehidupan kami setiap hari. Ajarlah kami untuk senantiasa bersatu dan senantiasa juga menyadari kehadiran-Mu di tengah-tengah kami dan mempersilahkan Engkau untuk hadir dan menyertai kami. Bapa kekal dan kuasa, kami juga dalam perjalanan hidup ini seringkali juga mengalami situasi yang kurang menentu. Kami percaya Engkau mengetahui dan Engkau juga memberikan kekuatan kepada kami. Sadarkanlah kami juga untuk mengalami kehadiran-Mu yang meneguhkan dan juga sembuhkanlah kami atas sakit penyakit yang kami derita dalam kehidupan kami. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang kuasa turun dan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.